Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan. Saya Dr. Ipong Hembeng Putra, Ketua Umum PITI. Melalui channel YouTube ini perlu menegaskan kembali bahwa hingga detik ini saya Dr. Ipong Hembeng Putra adalah Sekretaris Jenderal Sekjen Persatuan Islam Tionghoa Indonesia sejak tahun 2012 dan belum ada surat resmi pemberhentian. Dalam masa kepemimpinan saya, Persatuan Islam Tionghoa Indonesia tidak memiliki legalitas hukum, dan ketika saya mengurus perizinan, pihak Kemenkumham menyetujui dan memberikan nama PITI Persaudaraan Islam Tionghoa Indonesia dengan nomor keputusan AHU 00170.AH.01.07 tahun 2017 tentang pengesahan pendirian Badan Hukum Persaudaraan Islam Tionghoa Indonesia tanggal 29 November 2017. Mengapa berubah menjadi PITI Persaudaraan Islam Tionghoa Indonesia? Dikarenakan kata persatuan tidak boleh digunakan berdasarkan undang-undang yang berlaku saat itu. Begitu pula dengan hak paten lambang logo organisasi PITI Persaudaraan Islam Tionghoa Indonesia telah mendapat pengesahan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Sertifikat Merek atau Logo PITI IDM 00657831 tanggal 29 Oktober 2019. Sebagai manusia yang patuh dan taat hukum, saya menyatakan keluar dari organisasi PITI Persatuan karena tidak memiliki legalitas dan payung hukum yang resmi sebagai syarat ormas yang berdiri di negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka perlu ditegaskan kembali bahwa PITI yang resmi adalah PITI Persaudaraan Islam Tionghoa Indonesia. Sebagaimana legalitas yang saya perjuangkan, baik secara perizinan, kelembagaan, dan lambang organisasi. Demikianlah informasi ini disampaikan agar publik paham dan memahami maksud dan tujuan video channel YouTube ini. Untuk perhatiannya diucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you. Kesempatan yang baik ini, yang saya hormati Bapak Inspektur Jenderal Kurniawan Adel Siregar, Bapak Dandim, atau yang mewakili Pak Kapolsek, terutama Tuan Rumah dan Ibu Bus dan Mbak Diri sekalian, sama Bapak sekalian. Kami atas nama Kabak Indulkam mengucapkan selamat atas jabatan baru sebagai Sekjen PIDI. Mudah-mudahan apa yang menjadi beban tanggung jawab Bapak selaku Sekjen dapat melaksanakan dengan baik sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Inspektur Jenderal Polisi Purnawirawan Darwin Siregar. Sudah jelas panjang lebar beliau menyampaikan poin-poin apa yang menjadi tanggung jawabnya sebagai Sekjen PDI, karena ada tugas pokok yang harus dilaksanakan dengan baik. Mudah-mudahan dapat melaksanakan dengan baik. Kemudian pada kesempatan baik ini tentunya kita harus bersyukur karena dengan terbentuknya atau terpilihnya Sekjen tentunya ada hal yang akan lebih positif. Kita akan melaksanakan dengan baik. Insya Allah apa yang disampaikan sesuai dengan tadi Bapak Ejen David itu jelas lah. Kita sudah bisa melaksanakan, mudah-mudahan beliau melaksanakan dengan baik. Sekali lagi saya kira ini aja. Sekali lagi saya atas nama Bapak Indulkam mengucapkan selamat atas terpilihnya selaku Sekjen PDI. Mudah-mudahan Dr. Ipom Hendrik Saputra dapat menjalankan dan selalu dalam pertolongan, perlindungan, bantuan, hidayah dari Allah sehingga melaksanakan tugas berjalan dengan baik dan sukses. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perlihatkan kesehariannya, beliau ini lebih banyak bergaul kepada orang-orang Indonesia daripada keturunan. Ini suatu bukti bahwa ucapannya yang selalu mengatakan kita harus bergaul, harus berhubungan ini dengan tokoh Ipong. Alhamdulillah. Jadi tidak langsung beliau ini juga mengatakan supaya tokoh Ipong ini dijaga, jangan sampai ya, ada hal-hal yang tidak baik tidak dijaga. Saya juga sudah umuran 60 tahun, jadi itu hanya sekelumit. Saya hanya ingin menceritakan bahwa komitmen Profesor Hendrik dalam Islam ini cukup kuat, diturunkan kepada anaknya Dr. Ipong. Insya Allah Dr. Ipong ini menjalani Islam ini dengan sebaik-baiknya. Amin. Jadi inilah yang sempat saya ingat semasa Profesor itu masih ada, dan saya juga ada sedikit kenangan yang tidak bisa saya lupakan. Kalau orang itu mengatakan, Pak Profesor, saya tidak ada duit, saya mau berobat, silakan berobat. Jadi dari sekian 200 orang itu yang berobat itu, dia kira-kira 20% itu gratis. Ya insya Allah ini bisa ditiru oleh Dr. Ipong, karena mencari uang ini pun ada saat-saat kita menyumbangkan tenaga kita itu secara sukarela kepada orang miskin. Itu nanti bisa berkorban. Mana yang kita amalkan kepada orang, mudah-mudahan ini akan membawa menjadi kebaikan, menjadi rahmat bagi orang. Demikian Bapak dan Ibu, sekedar kenangan saya dengan Profesor Kurhaidin sejak tahun 76. Mudah-mudahan sekali lagi Dr. Ipong ini betul-betul bisa menjadi Islam yang baik. Demikian kurang lebih, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Pak Kiai Haji Anton Medan. Kami persilahkan Pak, silakan. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi ja'ala awwal wa huwa awwaludin
Allazi ja'ala samsu wa huwa samsudin, Allazi ja'ala burhan wa huwa burhanuddin, Allazi ja'ala qamar wa huwa qamaruddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ali sidqi wa tuqa. Amma ba'du. Allah Maha Pengasih juga Maha Penyayang, yang sayangnya tiada berbilang yang sampai saat ini masih memberikan kesempatan untuk hidup kepada kita bersama. Mudah-mudahan dalam perjalanan hidup yang singkat ini kita mampu menegakkan seluruh amal ibadah kita, baik hablumillah wa hablum minanas, vertikal dan horizontal, dalam beradaptasi status sosial hidup kita bermasa berbangsa. Kondisi sekarang ini banyak masalah dan persoalan yang mesti kita atasi. Juga Sohibul Hajat Bapak Dr. Ipong, Sekjen Persatuan Islam Tionghoa, para bapak ibu yang saya hormati dan saya cintai. Mungkin ibu-ibu, bapak-bapak berpikir PT itu apa? Kalau Padangnya bilang PT itu duit. Saya berdoa pertama-tama mudah-mudahan yang kepanasan lebih dulu masuk surga. Ini tes case. Para bapak ibu, saya pengasuh Pondok Pesantren At-Taibin 29-10 Maret lewat Muktamar Persatuan Islam Tionghoa di Kalimantan Barat atau persisnya Kota Pontianak. Saya terpilih sebagai ketua umum.